bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Fazriani dengan NPM 073823111029. Saya berasal dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Khairun. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai geologi struktur. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari struktur geologi yang terbentuk akibat deformasi kerak bumi seperti kekar, patahan, dan lipatan. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu struktur geologi. Struktur geologi itu terbagi menjadi dua, yaitu struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan, seperti struktur batuan beku, struktur batuan sedimen, dan struktur kekar akibat pendinginan magma. Kemudian ada struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur yang dihasilkan oleh deformasi setelah batuan itu terbentuk. Misalnya seperti kekar, sesar, dan lipatan. Analisis struktur geologi. Analisis struktur geologi itu terbagi menjadi tiga, yaitu analisis deskriptif, analisis kinematik, dan analisis dinamik. Analisis deskriptif adalah pengenalan ciri-ciri struktur dan pengukuran orientasinya. Kemudian yang kedua, analisis kinematik. Analisis kinematik adalah interpretasi gerakan deformasi yang menyebabkan terjadinya struktur. Kemudian yang ketiga adalah analisis dinamik. Analisis dinamik adalah interpretasi forces, stress, dan mekanik pergerakan deformasi. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu deformasi batuan. Deformasi batuan adalah perubahan bentuk, posisi, atau volume akibat gaya tektonik. Jenis deformasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah elastis deformasi. Deformasi elastis adalah deformasi sementara atau tidak permanen dan dapat kembali ke bentuk awal atau resibel setelah tegasan yang bekerja hilang. Kemudian ada deformasi duitel. Deformasi duitel adalah deformasi setelah elastis limit melampaui di mana perubahan bentuk dan volume batuan tidak kembali ke keadaan awal. Kemudian yang ketiga adalah deformasi brittle. Deformasi brittle adalah deformasi setelah limit elastik dan duitel melampaui di mana batuan akan patah atau jatuh. Baik, di sini ada gambaran mengenai deformasi brittle dan duitel. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana gambaran mengenai deformasi brittle dan duitel. Oke, kita masuk saja ke pembahasan selanjutnya yaitu kekar. Kekar adalah retakan atau rekahan pada batuan yang tidak disertai perpindahan yang nyata di sepanjang bidang rekahan tersebut. Kekar terbentuk karena batuan itu mengalami regangan atau pendinginan. Ciri-ciri kekar. Ciri-ciri kekar itu yang pertama itu kekar tidak ada pergeseran atau beda dengan sesar. Kemudian yang kedua, kekar itu dapat terbentuk pada semua jenis batuan. Terus yang ketiga itu kekar sering tampak sebagai bidang lurus atau retakan sejajar. Oke, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis kekar. Jenis-jenis kekar itu yang pertama ada kekar tegak atau vertikal. Kekar tegak ini umumnya terbentuk karena tekanan vertikal atau regangan horizontal. Terus ada kekar horizontal. Kekar horizontal ini terbentuk akibat tekanan dari atas atau batuan di atasnya. Kemudian ada kekar kolom atau columnar joint. Biasanya terbentuk segi enam, terbentuk saat lava itu mendingin
dan mengarut, contohnya lava basal. Terus yang terakhir yaitu kekar konjugat. Kekar ini ada dua set kekar yang berpotongan, biasanya membentuk sudut 60 derajat dan 90 derajat. Penyebab terbentuknya kekar. Yang pertama itu ada tekanan regional atau tegasan tektonik. Kemudian yang kedua itu ada pendinginan batuan beku. Terus yang ketiga ada pelepasan tekanan karena pengangkatan dan erosi. Terus yang terakhir itu ada proses pelapukan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi kekar. Yang pertama itu kekar itu dia berfungsi sebagai jalur pergerakan air tanah dan fluida, kemudian menentukan kekuatan batuan atau pengaruh pada kestabilan lereng, tambang, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu pembentukan mineral sekunder atau disebut vein. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu sesar. Sesar adalah bidang rekahan pada batuan yang mengalami pergeseran relatif antara dua blok batuan akibat gaya tektonik. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis sesar. Yang pertama ada sesar normal. Sesar normal atau sesar turunan adalah pergeseran yang dipengaruhi gaya gravitasi. Sesar ini terjadi saat gaya tekanan mencapai maksimum secara vertikal. Kemudian yang kedua ada sesar naik. Sesar naik atau reverse falls ditandai dengan salah satu blok batuan yang bergeser ke arah atas dan blok batuan lainnya bergeser ke arah bawah. Lokasi sesar ini biasanya terjadi di area di mana dua lempeng tektonik bertabrakan. Kemudian ada sesar mendatar. Sesar mendatar atau strike slip disebabkan oleh gaya gesek yang memuat lempeng-lempeng saling bergerak mendatar berlawanan arah. Sesar ini ditandai dengan arah pergerakan sejajar balik ke kiri atau ke kanan. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu lipatan. Lipatan adalah tumpukan permukaan yang awalnya datar, misalnya lapisan sedimen yang dibengkokkan atau dilengkungkan selama deformasi permanen. Macam-macam lipatan. Berdasarkan posisi sumbunya, lipatan bumi dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada lipatan tegak, kemudian lipatan miring, kemudian lipatan menggantung, selanjutnya lipatan rebah, terus lipatan sesar terungkap, dan lipatan isoklinal. Bagian-bagian lipatan. Bagian-bagian lipatan itu terbagi menjadi 3, yaitu antiklin, siklin, dan lim. Yang pertama itu antiklin. Antiklin atau punggung lipatan adalah unsur geometri yang mempunyai permukaan cembung dengan arah ke atas. Bagian ini memiliki 2 buah lim dengan arah kemiringan berlainan dan saling menjauh satu sama lain. Kemudian yang kedua siklin. Siklin atau lembah lipatan adalah unsur geometri lipatan yang mempunyai permukaan cekung arahnya ke atas. Bagian ini memiliki 2 buah lim dengan arah kemiringan yang saling mendekat antar satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah lim. Lim atau sayap adalah bidang miring yang membangun struktur siklin atau antiklin, bentuknya memanjang.